Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan bertemu salah satu kader atau serikandi-serikandi persyarikatan yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Dan Mesir terkenal dengan keleluasaan bagi perempuan untuk memberikan selebar-lebarnya untuk belajar dan juga rata-rata belajar di Al-Azhar. Dan untuk mengetahui aktivitas para kader persyarikatan yang ada di Mesir, berikut videonya. Aktivitas pimpinan cabang istimewa Aisyah Mesir terus mengepakkan sayapnya. Berbagai aktivitas seperti pengelolaan PAUD dan TK yang telah didirikan cukup lama, TK PCIA ini mendapatkan apresiasi banyak kader di Mesir karena memberikan jaminan pendidikan untuk putra-putri para kader yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Tak hanya itu, kajian keilmuan juga menjadi konsen PCIA Mesir dalam memberikan kemudahan kader perempuan dalam menimba ilmu. Baik pemirsa, itu tadi bagaimana aktivitas PCIA di Mesir dan terkait perkembangannya, bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kader-kader atau serikandi-serikandi Muhammadiyah yang ada di Mesir yang tergabung dalam pimpinan cabang istimewa Aisyah. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ketua PCIA Mesir, yakni Mbak Hilma Ayunina. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nina dan juga kader, bagaimana kabarnya di Mesir? Alhamdulillah kami semua di sini dalam keadaan sehat dan baik. Baik, Mbak Nina dan juga kader ini rata-rata sudah berada di Mesir sejak kapan? Kalau saya sendiri itu sudah berada di Mesir sejak tahun 2016. Nah, sedangkan kader-kader ini berbagai macam ya Mbak. Ada yang baru tahun pertama di sini, beberapa bulan di sini. Ada pula yang sudah lanjut sampai S2 seperti saya. Baik. Begitu. Rata-rata adalah pelajar begitu ya, sedang menempuh pendidikan di Mesir. Iya betul. Baik, ini kabar terbarunya bahwa memang dan sudah terkenal bahwa Mesir sudah berkembang cukup pesat sekali, sudah memiliki sekolah, bahkan PCIA-nya. Bisa diberikan informasi bagaimana saat ini kondisi sekolah ini dan siapa saja yang mengelola dan bagaimana perkembangannya? Baik, Nina. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami mengelola sekolah TK Aba Kairo, dan sekolah ini sudah ada sejak tahun 2009. Dan alhamdulillah kami sudah 14 kali melakukan wisuda TK Aba. Kebetulan kemarin bulan Juni ini tanggal 14 kami telah melepas ya anak-anak wisudawan dan wisudawati TK Aba yang ke-14. Dan sampai saat ini yang terdaftar di TK Aba kurang lebih 40 anak didik, dan itu terdiri dari warga Indonesia dan beberapa ada dari warga Malaysia, dan beberapa juga ada yang dari keluarga perkawinan atau pernikahan antara warga Indonesia dan Mesir. Begitu Mbak. Ini luar biasa sekali kalau melihat, menyenangkan sekali perkembangan baik itu PCIM, PCIA dan juga Lazismu di sana. Nah, ini terkait saat ini Mesir itu kan adalah salah satu perbatasan yang sangat dekat dengan Rafah. PCIA melihat kondisi di Rafah saat ini seperti apa, Mbak Nina? Ya, sependek pengamatan kami ya Mbak, saat ini terkait kondisi Rafah yang merupakan perbatasan antara Mesir dan Gaza saat ini, sebagaimana yang diberitakan oleh media internasional, salah satunya Al Jazeera, media ini mengatakan bahwa perbatasan Mesir dan Gaza saat ini masih ditutup, sehingga akses keluar masuk segala bantuan sampai sekarang belum bisa masuk sama sekali. Baik. Begitu Mbak. Jadi bantuan-bantuan masih sampai saat ini masih
tidak bisa masuk ke wilayah Rafah ya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh PCIM bahwa memang sudah berupaya membantu para relawan untuk bisa masuk, tapi juga dari pantauan PCM juga memang tidak bisa masuk. Dan Mbak Dina juga menguatkan lagi bahwa sampai detik ini memang bantuan-bantuan belum bisa masuk ya Mbak Dina. Terus upaya apa saja Mbak Dina, PCIA berkolaborasi dengan PCIM maupun Lazismu untuk memberikan bantuan? Kan kemarin ada informasi bahwa ada juga penduduk Palestina yang sudah ada di wilayah Mesir begitu. Iya betul Mbak. Jadi Mesir dan juga PCI Mesir untuk menggalang dana. Dan yang paling baru adalah kemarin diadakan Kurbanmu ya, karena kemarin bertepatan dengan Idul Adha, jadi ada kurban yang itu dialokasikan untuk warga Palestina yang berada di Mesir. Baik. Ya, khususnya yang berada di rumah sakit Palestina di Mesir begitu. Baik, terkait kurban ini juga menarik sekali. Berapa ekor sapi yang kemarin disembelih untuk ini kolaborasi dari warga perserikatan di Mesir, Mbak? Ya, jadi yang kemarin diberikan untuk warga Palestina di Mesir itu kurbannya diberikan sebanyak 13 kambing, 7 domba, 2 ekor sapi. Wow, begitu. Luar biasa sekali. Nah ini kita tahu bahwa memang di sana banyak sekali anak-anak kecil ya, anak-anak kecil dan perempuan yang tentu saja membutuhkan bantuan-bantuan yang kita tahu bahwa di tempat pengungsian itu pasti sanitasinya kurang bagus dan juga membutuhkan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak. Nah, PCIA apakah juga konsen ke situ, Mbak Nina? Untuk PCA sendiri belum sampai sejauh itu ya Mbak dalam membantu warga Palestina. Jadi lebih ke banyak kolaborasi dengan Lazismu Mesir dan PCIM Mesir. Begitu. Ya, ini kan terkait kan PCIA kan biasanya konsen terhadap bagaimana trauma healing, kemudian bagaimana melihat ketika di pengungsian itu juga memperhatikan kebutuhan anak-anak dan juga perempuan. Apakah juga memberikan masukan minimal, masukan kepada PCIM dan juga Lazismu mengingatkan bahwa kebutuhan krusial anak-anak dan wanita itu juga dibutuhkan di camp-camp pengungsian gitu? Iya betul Mbak. Kami mendorong atau mengingatkan PCIM Mesir dan juga Lazismu Mesir terkait hal-hal yang mungkin lebih spesifik dan detail yang dibutuhkan oleh para perempuan dan anak-anak. Baik. Untuk sampai saat ini PCIA ini Pak bergerak di bidang apa saja selain tadi juga ada pendidikan, apa saja kolaborasi yang dilakukan kegiatan-kegiatannya? Ya, karena kami di sini adalah mayoritas mahasiswa, jadi memang kegiatan yang kami lakukan di sini itu adalah kebanyakan kegiatan keilmuan ya, yang mendukung belajar kami di Al-Azhar. Karena juga PCM dan PCM Mesir ini menjadi lumbung perkaderan, khususnya perkaderan ulama dan perkaderan kader Muhammadiyah dan Aisyah, begitu Mbak. Iya, melihat nih kondisi Mesir saat ini kan gitu, seberapa ramah bagi perempuan untuk belajar di Mesir, Mbak Nina? Jadi Mesir saat ini sangat ramah sekali untuk perempuan, karena banyak juga warga atau perempuan yang belajar di Mesir. Jadi banyak sekali tidak menutup kemungkinan untuk perempuan belajar di Mesir. Bahkan ada kuliah tersendiri bagi perempuan. Jadi kampus antara perempuan dan laki-laki itu dipisah. Dan di sini sangat memfasilitasi perempuan untuk belajar. Baik, luar biasa sekali. Ini menarik sekali untuk kita gali, tapi kita jeda sejenak, Mbak Nina. Dan tetaplah bersama kami dalam Diaspora TV-mu, pemirsa. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Nina selaku Ketua PCIA Mesir. Mbak Nina sekarang menempuh pendidikan di Mesir dan juga bersama para kader-kader perempuan lainnya untuk di mana Mesir ini menjadi salah satu, tadi disebutkan Mbak Nina, adalah lumbungnya para pendakwah yang sekarang pada semuanya belajar di kampus Al-Azhar begitu ya. Tadi Mbak Nina menyinggung bahwa di sana sangat ramah perempuan. Nah, ketika melaksanakan
atau belajar di Mesir itu perempuan-perempuan kan pasti menggunakan jasa transportasi dan lain-lain. Seaman itukah di Mesir, Mbak Nina? Sejauh ini insya Allah aman Mbak, karena ya di sini karena jika ada apa-apa itu ada pihak-pihak yang banyak membantu. Jadi insya Allah di sini relatif aman, baik itu transportasi maupun hal-hal lainnya. Makanya tak heran jika di Mesir itu menjadi salah satu incaran untuk sekolah ya. Baik itu Ya betul. perempuan, ya banyak sekali perempuan yang belajar di Al-Azhar begitu. Dan fasilitas yang didapat apa saja Mbak Nina ketika belajar di Al-Azhar untuk perempuan ini khususnya? Ketika di sesama perempuan dan dengan dosen-dosen perempuan juga. Bahkan di Al-Azhar atau di Masjid Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar ini ada dua pendidikan ya Mbak. Pendidikan yang berada di masjid namanya Jami' dan pendidikan yang ada di universitas yaitu Jami'ah. Jadi di Jami'ah ini ada kuliah khusus perempuan. Jadi kami di sana diajar oleh dosen-dosen perempuan mayoritas dan bersama teman-teman perempuan saja. Jadi di sini lebih nyaman dan lebih aman. Kemudian yang kedua yang berada di Masjid Al-Azhar juga menyediakan tempat laki atau tempat majelis khusus perempuan yang membahas tentang isu-isu tentang perempuan juga, begitu Mbak. Baik, ini berkaitan dengan perempuan ini menarik sekali, ya kan? Biasanya jurusan-jurusan apa saja yang diminati oleh kader-kader perempuan, terutama kader-kader Muhammadiyah ketika belajar di Mesir, Mbak? Sebagian besar atau bahkan kader Aisyah yang belajar di Al-Azhar itu masuk ke kuliah di Rosat Islamiyah wal Arabiyah, yaitu pelajaran agama Islam. Nah, ini terbagi menjadi beberapa fakultas, diantaranya Usuluddin, Syariah, dan Lughah. Baik, nah ini nantinya akan menjadi ustazah-ustazah begitu ya, yang didistribusikan nanti kembali ke tanah air lagi begitu. Apakah akan menetap juga di Mesir jika sudah selesai? Rata-rata seperti apa, Mbak Nina? Insya Allah kader-kader Aisyah yang belajar di Al-Azhar akan kembali ke persyarikatan dan kembali ke tanah air. Karena kebetulan saat ini dari PCIM dan PCIA Mesir, kami bekerja sama dengan Lazismu di Indonesia, Lazismu Pusat, dan ada satu lembaga lain yang pada para kader PCIM dan PCIA, dan ini insya Allah para kader yang mendapatkan beasiswa akan kembali ke pondok pesantren dan lembaga-lembaga di dan Aisyah. Baik. Begitu Mbak. Luar biasa. Dan ketika belajar di Al-Azhar itu pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri. Biasanya tantangan ini saya tidak menganggapnya kesulitan ya. Tantangan-tantangan apa yang dihadapi ketika belajar di sana itu biasanya? Yang pertama mungkin ketika mulai dari anak baru itu mungkin tantangan yang dihadapi itu adalah kendala tentang bahasa. Karena ketika kita di Indonesia yang di pondok pesantren atau sekolah itu adalah bahasa Fusha dan atau bahasa bakunya saja. Dan ini pun mungkin sependek penglihatan saya ketika di pondok pesantren Muhammadiyah itu perlu adanya penguatan pembelajaran bahasa seperti itu. Dan ketika di Mesir ternyata beberapa doktor atau beberapa dosen itu menyampaikan dengan bahasa amiyah atau bahasa keseharian yang berada di sini, dan itu sedikit ada perbedaan dan perlu penyesuaian kita dengan kondisi yang berada di sini begitu. Tapi insya Allah dengan beberapa kurun waktu akan terbiasa dan disampaikan oleh para dosen di sini. Baik Mbak Nina, ini kan tantangan bagi PCIA, PCIM di seluruh dunia bahkan ya, itu adalah pergantian kader yang silih berganti begitu. Nah, untuk mempersiapkan kader-kader yang sudah lulus kemudian kembali ke tanah air, apakah sudah disiapkan kader-kader baru yang untuk mengembangkan dan mempertahankan PCIA tetap eksistensinya terjaga di Mesir? Ya. Jadi memang di PCA dan PCM ini kami sudah memiliki blueprint kaderisasi, jadi sudah ada
kaderisasi di setiap tahunnya. Jadi di tahun Hmm. pertama apa yang dilakukan, tahun kedua apa yang dilakukan, sampai tahun terakhir. Jadi PCIM dan PCIAS nanti tidak melepas kadernya dari awal datang ke Mesir sampai akhir pelepasan akan kembali ke tanah air. Berarti ini artinya kalau sudah ada blueprint dan juga tiap tahun kader itu silih berganti, artinya minat untuk sekolah ke Mesir itu cukup tinggi ya, Mbak? Iya betul. Dari tahun ke tahun ada pertambahan jumlah kader Muhammadiyah dan Aisyah yang Hmm. terlebih ketika beberapa lembaga Muhammadiyah ya, khususnya Madrasah Muallimin Muallimah dan juga MBS Jogja yang adalah dengan Al-Azhar, itu lebih banyak lagi kader yang datang ke Mesir, begitu Mbak. Ya ini kan ada banyak film-film keagamaan begitu ya yang menampilkan potret perjalanan para mahasiswa yang ada di Mesir. Ya itu sepertinya menarik perhatian bagi kader-kader muda di tanah air untuk belajar ke Mesir. Berbondong-bondong untuk datang ke Mesir dan belajar. Dan terutama adalah kampus yang sering dituju adalah Al-Azhar begitu. Sebanyak itukah warga Indonesia yang belajar di Al-Azhar, Mbak Nina? Ya, lumayan banyak ya Mbak. Kurang lebih data yang saya dengar itu ada sekitar 13.000 atau 14.000. Itu Masya yang Allah. tercatat konsuler. Nah, yang tidak tercatat mungkin akan lebih banyak lagi Mbak. Masya Allah. Ya, begitu minatnya, jadi nggak akan kekurangan kader ya Insya Allah Mbak Nina di sana ya. Baik, luar biasa. Kita lanjutkan perbincangan kita Mbak Nina. Kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kita berbincang-bincang dengan Mbak Nina tadi, menarik sekali mulai dari belajar bagaimana PCIA menanggapi isu Palestina gitu, dan kita akan menanyakan terkait target ke depan PCIA di kepemimpinan Mbak Nina ini. Silakan Mbak Nina. Jadi target kedepannya PCA karena sekarang ini sudah semakin banyak kadernya di sini. Target ke depan ya kami berharap kader-kader yang semakin banyak yang berada di Muhammadiyah, di PCIA dan di PCIM ini akan bisa kembali ke Indonesia, ke tanah air, mengisi pos-pos atau kantong-kantong yang berada di Aisyah di Indonesia dan bisa berkiprah di sana, membawa nilai-nilai baru yang kami dapat, yang kita dapat dari Al-Azhar maupun Mesir. Ya, begitu Mbak. Baik, Mbak Nina bisa sampaikan juga warna-warna atau dinamika menariknya belajar di Mekah agar juga di Mesir gitu. Apa perbedaannya dengan ketika belajar di Arab Saudi atau negara-negara Arab lainnya gitu ya, di Timur Tengah misalnya, dengan di Mesir ini agar ada sedikit cercah harapan bagi yang ingin belajar ke Mesir, Mbak Nina. Ya, jadi kalau Mesir itu kan kita sudah mengenal, sering mengenal dan sering mendengar bahwa Mesir atau Al-Azhar ya khususnya kiblat ilmu agama Islam dari seluruh dunia. Jadi di sini sangat mudah untuk ditemukan majelis-majelis tempat-tempat keilmuan yang berada di Mesir. Banyak para guru yang bisa kita jadikan rujukan, yang bisa kita belajar bersama beliau-beliau dengan berbagai cabang ilmu yang beraneka ragam dan sangat banyak sekali. Bahkan sangat mudah untuk ditemukan buku-buku dan referensi-referensi yang menunjang belajar kita tentang ilmu agama Islam khususnya. Dan di Mesir ini yang menjadi unik itu adalah di sini itu bukan atas dasar tekanan atau tekanan gitu, tapi kita dituntut untuk lebih mandiri, untuk sadar ketika kita belajar dan tidak mengandalkan kewajiban saja begitu Pak, karena mungkin sudah masyhur ya di kalangan orang Indonesia atau banyak masyarakat kalau di Mesir itu tidak ada pengabsenan yang begitu, tapi kita harus belajar untuk sadar dan mandiri begitu Mbak. Baik. Jika kita misalnya dari datang ke Mesir gitu, Mbak Nina, datang ke Mesir untuk belajar tapi bahasa Arab kita itu masih standar gitu. Apakah kita juga bisa mengkombinasikannya dengan bahasa
Inggris atau bahasa internasional seperti bahasa Inggris gitu di Mesir? Kalau di Mesir di sini kami belajar full menggunakan, tidak bisa dengan bahasa Inggris. Oke. Tapi insya Allah di tahun pertama itu ada wajib belajar kelas bahasa untuk seluruh siswa baru, begitu. Baik, luar biasa itu bagi pemirsa. Jadi kader-kader muda yang ingin belajar ke Mesir dan tertarik, memang ada seperti negara-negara lain. Jadi ada khusus untuk pembelajaran bahasa yang ada di sana yang digunakan sehari-hari gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Ya, terakhir Mbak, pesan untuk kader persyarikatan di berbagai negara, terutama untuk kader-kader PCIA di berbagai negara dan juga di kader-kader yang ada di Mesir tersendiri, dan juga Mbak Nina, pesan dan harapan untuk warga Palestina di perbatasan Mesir, yaitu di Rafah sendiri. Ya, pesan dan harapan kami untuk warga Palestina yang berada di Rafah, di Mesir ini, semoga apa yang terjadi saat ini akan segera berakhir dan warga Palestina mendapatkan haknya merdeka, sebagaimana Indonesia juga pernah merdeka pada saat itu. Dan kita senantiasa sebagai umat Muslim itu jangan sampai terus mendukung warga Palestina untuk merdeka dengan cara apapun, sebagai diri kita di aspek apapun kita memaksimalkan untuk mendukung warga Palestina dengan hal-hal yang kita bisa lakukan, begitu. Baik, ada pesan khusus untuk para kader PCIA-nya untuk perkembangan, memotivasi untuk kader-kader lain yang ada di negara lain, PCIA yang sedang belajar juga, yang sedang mengembangkan PCIA di berbagai negara, Mbak Nina? Kalau untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman PCIA di berbagai belahan dunia manapun, ayo marilah kita semangat untuk menghidupkan di luar negeri ini, karena kita merupakan duta persyarikatan yang berada di negara masing-masing. Mari kita maksimalkan dan kerahkan tenaga bisa berkiprah di negara masing-masing, dan nanti ketika kembali ke Indonesia kita bisa membawa nilai-nilai baru yang menjadi kebaikan bagi persyarikatan, begitu Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Nina. Semoga pesannya sampai oleh kader-kader lain. Biasanya nanti tayangan Diaspora ini akan dilihat oleh banyak kader-kader perserikatan di berbagai negara. Terima kasih atas waktunya Mbak Nina. Semoga lancar. Kembali, amin. Iya, studinya. Dan bisa kembali ke tanah air dan mengaplikasikan ilmunya ke generasi muda. Terima kasih atas waktunya. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Ketua PCIA Mesir, Mbak Nina. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.